lagi viral banget soal rumor Sabrina Alatas itu hamil di tengah isu bahwa dia itu selingkuh sama Hamis Daud. Tuh kan, gue bilang juga apa, tuh Hamisnya udah muncul dan memberikan klarifikasi tuh selengki dengan si Sabrina Alatas. Dan dia udah bilang kalau tiap hari dia itu komunikasi dengan Raisa ya. Menurut gue, cepat atau lambat, Raisa juga harus memberikan klarifikasi kalau ada apa-apa dengan Hamis Daud. Sayangnya hanya dia mungkin kurang kasih sayang orang tua atau gimana, jadinya dia agak terjerumus menjalin hubungan dengan suami orang. Tapi nggak tahu ya kepastiannya. Kalau misalnya memang benar, itu sayang banget sih. Karena menurut aku dia cantik banget, potensi dia besar banget. Kenapa harus dengan suami orang? Kalau kegantengan itu akan pudar, akan pudar cepat, apalagi kalau cowok itu gak bisa menghasilkan uang. Itu komentar saya secara umum gitu loh, bahwa mengenai Raisa saya undang ke Atlas, itu nggak apa-apa kalau dia mau, tapi jangan lupa Atlas itu adalah tingkat dunia, itu Guys, lagi viral banget soal rumor Sabrina Alatas itu hamil di tengah isu bahwa dia itu selingkuh sama Hamis Daud. Jadi karena kehidupannya itu lagi disorot banget, muncul dugaan bahwa dia itu sempat mengandung. Hal ini jadi dikaitkan dengan isu bahwa pacar Hamis Daud itu sempat hamil. Bahkan netizen tuh juga pada nyebutin bahwa kisah ini tuh mirip sama drakor, yaitu The World of the Married. Saking gue ngikutinya kasus ini, gue tuh sampai nemu postingan anonim gitu di pop up yang isinya tuh sangat membagongkan guys. Nah jadi ceritanya itu si suaminya lagi lembur. Dia itu terus inisiatif ngirim makanan ke kantornya. Pas sampai sana satpamnya bilang, "Oh bu, barusan istrinya udah nganterin makanan." Padahal dia itu istrinya kayak boom banget gak sih? Sumpah sih gak kebayang kalau gue sih bakalan ngerasa kayak tulang-tulang gue hilang ya. Ada juga nih yang komen pernah jadi janda karena diselingkuhi. Nah, dari kasus-kasus kayak gini, coba dong guys kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya apa-apa tahu. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita mau bahas Sabrina Alatas. Yang ini juga nggak kalah ya, mukanya di mana-mana. Kita lihat giginya. Oke, aku akuin sih giginya rapi, bagus, putih, terus smile line-nya juga cukup lebar yang membuat dia semakin menarik. Sayangnya hanya dia mungkin kurang kasih sayang orang tua atau gimana, jadinya dia agak terjerumus menjalin hubungan katanya dengan suami orang. Tapi nggak tahu ya kepastiannya. Kalau misalnya memang benar, itu sayang banget sih. Karena menurut aku dia cantik banget, potensi dia besar banget. Kenapa harus dengan suami orang? Katanya dia lebih suka wanita atau istri yang tidak berkarir gitu. Dia inginnya ibu rumah tangga yang tinggal di rumah dan ngurus anak bla 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 gitu. Itulah ceritanya kurang lebih ya. Namun kita kembali lagi pada saat dia nikah sama Raisa sebelumnya. Raisa kan udah jadi penyanyi. Media sosial dihebohkan dengan kabar keretakan rumah tangga penyanyi Raisa Andriana dan suaminya, aktor Hamis Daud. Raisa telah melayangkan gugatan cerai terhadap Hamis Daud ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mencuatnya berita perceraian ke publik. Pernyataan lawas Hamis Daud dalam podcast bersama aktris Luna Maya kembali disorot. Dalam podcast itu, ayah satu anak tersebut membahas soal dirinya yang lebih suka Raisa menjadi ibu rumah tangga dibandingkan berkarir sebagai penyanyi pun mendadak viral. Pernyataan dari aktor bernama Asli, Hamis Daud Willy itu pun mendapatkan sorotan dari psikolog Lita Gading. Lita Gading mengingatkan pada saat itu, Raisa sudah menjadi penyanyi papan atas tanah air. Lantas Lita pun memberikan sedikit wejangan untuk Hamis Daud. Di momen itu Lita juga menyoroti kesalahan fatal yang diduga dilakukan aktor satu anak itu saat memutuskan menikah dengan Raisa. Gak boleh egois dong. Kalau memang benar tujuannya itu, ya cari perempuan yang memang tidak berkarir gitu loh. Jangan jadi alasan gitu. Bener gak sih guys? Bener gak? Coba saya tanya sama kalian. Wah, sebelum menikah aja nih, pada saat dia melamar istilahnya, Raisa kan udah jadi penyanyi top. Gak boleh dong menghambat karir orang demi sesuatu kepuasan diri pribadi. Itu kalau memang tujuannya itu ya dari awal, jangan memilih seorang artis, jangan memilih seorang. Jadi lain kali para wanita jangan hanya melihat kegantengan lagi, tapi juga kalau bisa perpaduan kegantengan dan juga rekening yang tebal, masa depan yang cerah. Ya kalau bisa mirip-mirip Hotman Paris lah ya, kegantengan lumayan, rekeningnya juga tebal gitu loh. Itu hanya mengingatkan kepada cewek. Bahkan Presiden Amerika sendiri George Bush Donald Trump mengatakan bahwa di Amerika pun perceraian itu banyak karena faktor uang. Jadi itu ada realita hidup ya. Kalau kegantengan itu akan pudar,
akan pudar cepat, apalagi kalau cowok itu gak bisa menghasilkan uang. Itu komentar saya secara umum gitu loh, bahwa mengenai Raisa saya undang ke Atlas itu nggak apa-apa kalau dia mau, tapi jangan lupa Atlas itu adalah tingkat dunia, itu sudah super dunia, mungkin belum tentu laku dia dijual di nyanyinya, tiketnya laku dijual karena di sana. Sebuah kabar mengejutkan datang dari rumah tangga penyanyi cantik Raisa dan Hamish Daud. Di tengah rumah tangga Raisa dan Hamish Daud yang terlihat begitu tenang dan harmonis, justru muncul sebuah pemberitaan miris. Sebuah tudingan beredar luas di media sosial, memberitakan bahwa Hamish Daud punya kebiasaan buruk ketika beberapa kali berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Ya, diduga Hamish justru ketika jauh dari rumah dan berada di Bali malah berpesta ria, bersenang-senang dengan wanita lain. Sontak, kabar geger tersebut rupanya juga langsung terdengar di telinga pihak manajemen Hamish Daud. Dihubungi melalui telewicara, inilah jawaban pihak manajemen Hamish Daud terkait rumor yang beredar tentang suami dari Raisa itu. Kita nggak tanggepin kok mbak, karena itu kan nggak benar. Kita nggak punya tanggung jawab kayak gitu juga kok mbak. Saya terserah aja lah, netizen udah yang paling benar kan, jadi ya udah biarin aja. Kita nggak tanggepin ya mbak. Oke, thank you. Kita belajar jadi manusia dari Raisa setelah perceraiannya go public ya di sosial media, yang diduga karena Hamish Daud berselingkuh dengan Sasha. Si Raisa ini tidak koar-koar di sosial media. Sampai dengan detik ini pun saya nggak pernah melihat adanya berita bahwa si Raisa ini menjelek-jelekan Hamish Daud. Raisa memukus kegalauannya dengan karya yang luar biasa. Foto yang ada di belakang saya ini adalah BTS dari video klip Terserah. Banyak yang bilang lagu Terserah ini adalah cerita hatinya Raisa. Cerita hati yang bisa jadi karya dan menghasilkan uang. Di sini kita belajar ya sama Raisa. Jika ada kegalauan hati, jangan pernah koar-koar, tapi bikinkan karya dan hasilkan uang. Tuh kan, gue bilang juga apa, tuh Hamishnya udah muncul dan memberikan klarifikasi atas tuduhan netizen yang gak bertanggung jawab ngatain dia itu selengki dengan si Sabrina Alatas. Dan dia udah bilang kalau tiap hari dia itu komunikasi dengan Raisa, mau pagi mau malam, itu untuk membicarakan persoalan parenting anak ya. Menurut gue, cepat atau lambat Raisa juga harus memberikan klarifikasi kalau memang si Sabrina itu bukan ada apa-apa dengan Hamish Daud, untuk menertibkan masyarakat yang cocok logi gitu loh. Kasihan anak gadis orang dituduh-tuduh sembarangan, dituduh-tuduh jadi pelaku di rumah tangga kalian yang tidak harmonis, bahkan kalian sendiri yang menciptakan ketidakharmonisan itu gitu loh. Namanya orang berumah tangga pasti ada sebab dan akibat, nggak mungkin salah satunya sempurna, pasti dua-dua nggak sempurna. Nih dua-dua kemarin pernikahan bahagia, sekarang dua-duanya berduka. Ya, jadi jangan kalian masukkan orang-orang lain sebagai tumbal di atas duka kalian. Udahlah, intinya mulut netizen ini buat anak orang jadi kasihan gitu. Karena belum tentu, kecuali udah ngomong si Raisa, oh iya benar ada orang ketiga, tapi ya udah lupakan aja, jangan dibahas lagi. Ini kan enggak. Intinya hati-hati deh netizen, jangan cocok logi. Dulu kalian cocok logi, Peggy Setiawan hampir masuk penjara seumur hidup loh. Pertama kali sidang perceraian digelar, sesuatu yang menghebohkan langsung menghiasi proses cerai Raisa dan Hamish Daud. Hamish disebut-sebut mengkhianati janji suci pernikahannya dengan Raisa. Nama Sabrina Alatas mencuat sebagai wanita idaman lain di hati Hamish. Kabar itu bukan sembarang dugaan, karena ternyata sejumlah bukti yang menandakan Hamish dan Sabrina Alatas memiliki kedekatan tersebar di media sosial. Mereka kompak menggunakan aplikasi Pinterest. Pada aplikasi media sosial berbasis inspirasi visual itu, akun Hamish digunakan untuk menyimpan gambar-gambar, di antaranya desain rumah, ke dalam file bernama Future House. Di file itu ada postingan milik Hamish berkolaborasi dengan Sabrina Alatas. Lewat aplikasi Pinterest, Hamish dan Sabrina Alatas diduga sering kontak tanpa sepengetahuan Raisa dengan memakai nama akun Sabrina Alatan dan HDW yang merupakan singkatan dari Hamish Daud Willy. Bukti lain dugaan cinta terlarang Hamish Daud dan Sabrina Alatas adalah postingan foto yang hampir mirip dan waktunya hampir sama saat Hamish liburan ke Thailand, dan foto yang diposting Sabrina Alatas diduga mereka barengan liburan ke Thailand.
Pada foto lainnya terlihat Hamis berdiri di dekat Sabrina saat menghadiri sebuah pesta. Hamis juga dikabarkan sudah dekat dengan keluarga Sabrina setelah tersebar foto suami Raisa itu berpose bersama keluarga Sabrina di Bali. Belakangan rumor yang lebih kejam lagi menyebut Sabrina Alatas diisukan tengah berbadan dua. Kondisi itulah yang kabarnya membuat Raisa mengambil langkah minta cerai. Hamis Daud angkat bicara soal future house Sabrina Alatas yang katanya itu rumah dia sama bapaknya. Dunia pergosipan Indonesia baru aja dihebohkan soal board di Pinterest ya. Bukan sembarang board tapi board sakral bertajuk Future House yang dipin bareng antara Hamis Daud dan seorang wanita bernama Sabrina Alatas. Netizen langsung sat-sat ya menggoreng temuan ini, mencocokologikannya dengan proses cerai Hamis dan Raisa. Wah, udah siap-siap bangun rumah masa depan aja nih barang yang baru. Tapi tahan dulu julidnya ya. Hamis Daud akhirnya turun gunung nih buat ngelurusin drama Pinterest ini. Beliau belak-belakan ngaku board itu ada, tapi fungsinya jauh dari aroma asmara. Ternyata Future House ini adalah proyek rumah bapaknya si Sabrina. Hamis ngingetin publik, hey dia itu arsitek udah 15 tahun loh sebelum nyebur ke dunia entertainment. Jadi beliau diundang murni sebagai profesional buat kasih masukan kreatif di Pinterest itu. Ini bukan proyek membangun rumah tangga ya, tapi beneran membangun rumah pakai semen dan bata. Beliaunya aja bingung kenapa sih mesti di screenshot dan dilebay-lebaykan seolah ada apa-apa. Gara-gara gosip liar ini, Hamis ini ngaku udah keliling minta maaf ke semua pihak yang dirugiin, terutama ke Sabrina dan keluarga besarnya. Beliau minta maaf banget di atas berita negatif nggak bener dan yang bikin heboh itu. Hamis mati-matian negasin kalau nggak ada orang ketiga guys. Hubungannya sama Sabrina itu murni bestian dan udah jalan 10 tahun. Beliau kenal baik sama bapaknya, ibunya, adik, sama kakaknya si Sabrina. Hamis ini ngerasa nggak pantas banget kena sorotan segitunya. Lawang ini cuma proyek rumah temannya. Gimana menurut kalian? Kita sekarang lagi proses untuk move on. Ada kesepakatan itu soal harta gonok ini? Atau kita share aja, yang penting anak kita kita jaga dan kita jaga hubungan kita banget karena untuk selamanya kan dia bukan teman, bukan cuma. Kesepakatan berpisah dengan Raisa sendiri mungkin sejak kapan sih bang? Itu antara kita aja ya. Iya tadi mungkin Sabrina mungkin bisa dipastikan dia sahabat atau Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment, jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan kreatif, masukan Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu. Dan itu saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah, tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Oke, terima kasih ya buat yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita terbaru tentang Raisa dan Hamis. Raisa dan Hamis Daud mengumumkan keputusan untuk berpisah setelah 7 tahun membangun rumah tangga. Kabar ini dikonfirmasi lewat pernyataan bersama yang diunggah di akun Instagram mereka pada Minggu 26 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut, Raisa dan Hamis menulis pesan panjang yang mencerminkan ketenangan dan kedewasaan. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Tulis mereka mengawali pernyataan itu, dikutip Detik Hot. Keduanya menegaskan keputusan ini diambil bersama, bukan karena emosi, melainkan hasil dari proses panjang yang telah mereka jalani secara pribadi. Meski berpisah, Raisa dan Hamis memastikan hubungan mereka tetap baik dan saling menghormati, terutama demi putri mereka. Kami memohon pengertian teman-teman semua untuk bisa ikut menjaga ruang pribadi kami, tulis mereka. Pasangan ini berharap publik memberi ruang agar sang anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan aman. Pernyataan itu ditutup dengan kalimat hangat. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana. Terima kasih untuk selalu ada dengan segala cinta dan pengertian kalian semua. Sebelum pengumuman ini, Raisa diketahui telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama
Jakarta Selatan. Raisa dan Hamis menikah pada 3 September 2017 di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat. Selama bertahun-tahun, Raisa dan Hamis dikenal menjaga kehidupan rumah tangga mereka dari sorotan publik. Keduanya memilih untuk fokus membesarkan anak dengan penuh kasih dan menjaga privasi keluarga. Jadi bagaimana buat kabarnya? Apakah sesuai dengan fakta yang beredar ya? Dan kalian tim mana nih? Raisa atau tim Hamis? Tulis ya di kolom komentar.